Berarti kamu cari masalah, Jamal. Penyakit ataupun kematian itu akan menjadi urusan Allah. Saya cuma mempertahankan apa yang menjadi hak saya. Hak? Hak apa? Kamu telah menjual hak kamu pada saya. Enggak, Bu. Enggak! Ibu sudah membohongi saya. Perjanjiannya adalah saya menggadaikan anak saya, bukan menjualnya. Iya, saya ngerti perasaan ibu dan keluarga. Tapi saya udah janji sama Mas Bowo kalau saya tidak akan memberitahu keberadaannya pada siapapun. Dan saya tidak mau mengkhianatinya. Emang bener gue ngomong kayak gitu sama Harry. Biarpun 1000 candi dia bikin, 1000 gunung dia daki, gue gak akan maafin dia. Ibaratnya nih, hati gue tuh udah gue kunci. Kuncinya gue buang ke laut biar gak bisa diambil. Jadi hati gue selamanya akan ketutup buat seorang gagah. Ente kalau ngomong kayak Khalil Gibran, Vin, sok puitis. Ucapan ente tuh kayak orang yang sedang jatuh cinta, melayang-layang. Padahal hati ente menangis kan, Vin? Enak aja. Saya tidak peduli. Pak Jamal sudah tidak punya prestasi apa-apa di sini. Bahkan sekarang membuat malu nama perusahaan. Dengan berat hati Pak Jamal. Pak Jamal dipecat. Ibu barangkali memang membutuhkan anak itu. Tetapi saudara Jamal dan istrinya, termasuk bayi itu sangat membutuhkan ibu kandungnya. Jadi pikirkanlah. Cek ini senilai 80 juta. Artinya masalah piutang Bang Jamal terhadap kamu lunas ya, Gi? Oke, gue setuju. Satu hal lagi, Gi. Artinya mulai hari ini kamu dilarang mengganggu Bang Jamal dan keluarganya. Dan kamu dilarang mengaku-ngaku bahwa anak mereka adalah anak kamu. Bukan begitu, Pak Herman? Saya kira demikian. Secara hukum memang Putra itu adalah anaknya Jamal. Buat saya ini bukan masalah hukum atau tidak. Ini masalah anak itu. Saya sangat mencintai dia. Terima kasih ibu sudah mencintainya. Tapi kami juga sangat mencintainya, Bu. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk sering ke rumah kami. Bahkan saya rela kalau Bapak dan Ibu menganggap anak kami sebagai anak Bapak dan Ibu juga. Enak aja. Berarti kita harus ikut membiayai anak itu. Sorry. Gi, kenapa sih kamu tidak ambil saja anak dari panti asuhan? Mereka kan juga memerlukan cinta dan kasih sayang. Iya kan? Di samping kamu mendapatkan anak, mendapatkan cinta, kalian juga mendapatkan pahala. Karena kalian telah menolong orang yang sedang kesusahan. Wo, lo nggak usah ikut campur urusan gua. Lo jangan ngomong begitu. Jangan sok tahu, sok kiai. Padahal kelakuan lo lebih bajingan dari gua. Astagfirullahaladzim. Saya akui, Ki, bahwa saya memang lebih bajingan daripada kamu. Tapi saya mendapatkan sebuah titik terang. Akhirnya saya berbelok dan saya berbalik. Saya insaf. Dan saya pun mengharapkan kamu bisa menjadi seperti saya. Saya ingin kita bisa kembali menjadi hambanya. Menjadi hamba yang mencintainya. Itu urusan lo. Urus sendiri. Jangan bawa-bawa gua. Selama ini kerja sama kita nggak pernah beres. Makanya mulai hari ini kayaknya kita nggak perlu kenal lagi. Lo hidup dalam usaha lo. Dan gue hidup dalam usaha gue sendiri. Oke? Baik. Kalau memang itu keputusan kamu, terserah kamu. Karena itu adalah kamu. Urusan kita sudah selesai. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Udah. Mau pergi aja. Pak, Bu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah baik kepada saya selama ini.
Saya doakan semoga Bapak dan Ibu mendapatkan hidayah dan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak perlu doa kamu. Cepat kamu pergi dari sini. Saya muak ngeliat kamu. Udah. Assalamualaikum. Halo, Nes. Ini pasti ada yang aneh. Iya, saya jadi jalan kok ke situ. Iya, kita pasti jadi. Ini saya lagi di jalanan. Ya, kamu tunggu di situ ya. Saya jemput. Udah. Ngapain kamu menatap saya kayak gitu? Ngapain terima telepon aja pakai ngumpet-ngumpet kayak begitu? Ini saya bicara sama klien saya. Kalau saya bicara sedekat kamu nanti kamu bicara yang enggak. Kan malu. Udah, saya mau berangkat. Saya harus ikutin dia. Pokoknya gue akan terima cintanya Gagah kalau dia bisa mindahin 1000 candi ke depan rumah gue. Kayak Roro Jonggrang gitu, Vin. Mana mungkin, Vina, mana mungkin. Tapi Vin, kalau misalkan si Gaga bisa ngelakuin, ente nerima cintanya, Vin. Kan gue udah bilang kalau dia bisa ngelakuin itu, gue akan terima cintanya dia. Tapi kalau enggak, gue nggak mau lo ngomongin nama dia lagi depan muka gue. Ngerti kan? Hanya orang gila, Vin, yang ngomong kayak gitu, Vin. Lo tuh yang gila maksa-maksa gue nerima cintanya dia. Emang lo dibayar berapa sih sama si Gagah? Vina. Vin, aneh tuh pengen ente hubungan ente sama si Gaga tuh bahagia, Vin. Ente bahagia kan aneh ikut bahagia, Vin. Daripada si Gaga ntar disamber kelelawar lain, Vin. Ntar ente nyesel lo, Vin. Gue curiga ya. Kok feeling gue bilang lo naksir sama dia ya? Si Gaga itu bukan tipe aneh, Vin. Si Gaga cocoknya cuma buat ente, Vin. Ya udah, kan gue udah bilang kalau dia bisa mindahin 1000 candi ke depan rumah gue akan terima cintanya dia. Lo ngomong aja sama dia. Udah, gue mau balik. Kok ente balik sih, Vin? Vina kok kayak Roro Jonggrang ya? Lagi-lagi gila, mau 1000 candi. Gimana ya? Siapa tahu aja Gaga punya keajaiban. Mendingan aneh mau nanya si Gaga sekarang. Bagaimana keadaan ibu kami, Dok? Secara fisik, kondisi Bu Sumi menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Tapi secara psikis, sepertinya ada yang dipikirkan oleh Bu Sumi, Bu. Iya, Dok. Saya masih memikirkan anak saya. Sampai sekarang, saya belum bisa ketemu dengan anak saya. Baiklah kalau gitu, saya permisi dulu. Terima kasih, Dokter. Sama-sama. Tati, Mbak pulang dulu ya. Mbak akan mencari Masmu. Lebaran sudah sebentar lagi. Ya, Bu. Hati-hati ya. Dokter, saya titip ibu saya. Iya, Mama yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa sih, Bang? Seharusnya awak ini yang menjadi adik iparnya Uni Mayang. Maksudnya Abang apa? Vina awak ndak dapat. Sekarang Tati awak ndak dapat. Kok ya sempet sih mikir begitu? Dimana Uni Mayang sudah kawin, awak belum kawin ini. Ya udahlah. Mandi. Maaf, Pak. Enggak apa-apa. Ibu yang ketemu saya kemarin kan? Iya. Bapak yang mau mengoperasikan anaknya? Bagaimana kabar anaknya? Sudah. Sekarang sudah kembali ke ruangan perawatan untuk penyembuhan. Ya, benar-benar saya harus bersyukur. Karena saya sudah mendapat bantuan dari orang yang sangat baik. Syukurlah. Alhamdulillah. Yang lainnya,
dia juga menyumbang uang untuk operasi anak saya. Dan juga menyumbangkan darah. Dan dia memberikan kemudahan-kemudahan yang lain. Onde mande. Apa ada orang sebaik itu zaman sekarang? Ada. Namanya Mas Bowo. Iya, Dia pasti marah ya, Mas. ya dia marah sekali, Ti. Lagian Mas ini ngapain toh pakai nanya-nanyain segala. Menghubung-hubungkan masalah kecelakaan ibu sama Mbak Emma lagi. Kurang kerjaan banget toh. Bukan begitu, Ti. Saya cuma pengen cari tahu. Kalau memang bukan dia pelakunya, saya lega. Permisi Mbak Tati, ada polisi yang mau ketemu dengan Mbak. Permisi, ada Bapak? Kami telah menyelidiki orang yang menabrak Ibu Sumi. Jadi gimana Pak hasilnya? Kami sudah tahu pelakunya. Siapa, Pak? Mereka adalah Willy dan Jack. Willy dan Jack. Lalu bagaimana Bapak tahu kalau mereka pelakunya? Kami sudah melakukan olah TKP saat kejadian itu. Dan kami mendapatkan keterangan dari saksi yang melihat kejadian itu. Dan merekalah yang mencatat nomor seri mobil itu. Sehingga kami langsung melacaknya. Dan saat ini kami sudah menemukan mobil itu. Ya, tapi Willy dan Jack itu siapa, Pak? Dan motif mereka apa? Mereka adalah seorang eksekutor yang disuruh oleh seseorang. Dan mereka bukanlah otak dari pembunuhan itu. Jadi maksud Bapak ini bukan kecelakaan, Pak? Terus kami memang rencana mau dibunuh sama mereka. Begitu, Pak? Target utamanya adalah Ibu Tati, bukan Ibu Sumi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa salah saya sampai saya berencana mau dibunuh? Iya, Pak. Setahu saya, Tati itu nggak kenal sama yang namanya Jack dan Willy itu, Pak. Seperti yang sudah kami katakan tadi, bahwa mereka bukan otak dari pembunuhan itu. Lalu? Saudara kenal dengan Ibu Emma? Ya, saya kenal, saya sangat kenal sama dia. Di mana dia sekarang, Pak? Sekarang mereka sudah kami tangkap dan mereka ada di kantor. Benar dugaan saya. Ternyata dia cuma alasan merapat di Bandung. Ternyata dia pergi ke rumah pacar. Nes? Nes? Aduh Mas, aku tungguin dari tadi juga. Itu kenapa pintunya nggak dikunci? Loh kan sengaja lagi nungguin Mas. Udah siap kan? Tentu sudah dong. Ayo kita berangkat. Tunggu dulu dong Mas. Kan perjalanan ke Bandung butuh 3 jam loh. Gimana kalau misalnya 2 sampai 1 jam ini kita habiskan dulu di sini ya bersama aku. Yuk. Sabar dong, Nes. Jangan tergesa-gesa gini. Waktu kita kan masih panjang, Sini. Aku kan kangen Mas. Iya, tapi jangan di sini dong. Loh kenapa? Orang nggak ada orang kok di sini. Bajingan. Dasar bajingan kamu, Prayudi. Aduh, kamu ini semakin kasar aja ya. Lah bukan yang kasar itu yang dicari laki-laki. Itulah kenapa saya suka sama kamu. Karena kamu tahu bagaimana memenuhi kebutuhan saya. Memangnya istri Mas nggak memenuhi keinginan seperti ini? Aku mana bisa dia? Dia itu kayak gerbong, dingin.
Mami? Mami? Ternyata rapatnya di sini ya. Ini namanya bukan rapat, tapi rapat. Mas, apa kurangnya saya sama papi? Apa kurangnya pengabdian saya sama papi? Dasar kamu perempuan jalan. Kamu! Mami! 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 Hei! Mami! Mami gak bisa berbuat begitu sama dia. Jadi gitu ya? Hah? Jadi papi ngebelain dia? Hah? Tapi tahu nggak? Yang kurang ajar tuh bukan saya, tapi dia. Dia kan sudah tahu. Dia kan sudah tahu kalau papi sudah menikah. Tapi dia masih berani mendekati papi. Hah? Dasar perempuan jalan. Papi kebangetan. Papi kelewatan. Kamu yang kelewatan. Main serang rumah orang begitu aja. Coba papi pikir. Coba papi pikir. Coba pikir, Bi. Mana ada perempuan yang diem aja. Kalau ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, suaminya nyeleweng dengan perempuan lain. Mami! Mami kalau berbuat kasar sama saya juga bisa lebih kasar sama Mami. Baik, baik. Kalau papi mau berbuat kasar sama saya, baik. Bunuh saya sekalian, bunuh. Papi itu 1000 kali saya lepaskan, lepaskan. Kalau papi sudah tidak mencintai saya, terakhir saya, terakhir saya. Baik, kalau memang itu Mami yang mau, saya juga nggak rugi menceraikan Mami. Karena Mami tidak bisa memberikan saya anak. Itu sebabnya kenapa saya berselingkuh. Kenapa papi nyalain saya? Itu semua salah kamu. Tahu nggak? Kamu itu kamu yang mandul. Brengsek. Kamu yang mandul. Hei, jangan pernah bilang saya mandul kamu ya. Sekarang kamu pergi dari sini. Saya tidak mau melihat kamu di sini. Pergi. Baik. Baik. Saya akan pergi. Tapi ingat ya, saya juga nggak mau lihat kamu lagi. Rumah itu adalah rumah saya. Jadi kamu tidak berhak berada di rumah itu. Ngerti kan? Silakan ambil. Ambil. Kapan kamu menceraikan saya? Secepatnya. Karena saya sudah tidak tahan hidup bersama kamu. Pergi! Terus, gimana dengan aku, Mas? Ya, kamu tenang aja. Kita segera menikah. Setelah saya menceraikan dia. Benar, Mas? Iya. Aku senang sekali, Mas, mendengarnya. Senang sekali. Berarti Pak Priyogi udah ngajak-ngajak kita lagi, Bang. Iya malah dia udah janji. Dan kesannya itu sepertinya mereka itu takut dengan pengacaranya Mas Bowo. Karena pengacara Mas Bowo itu mengancam seandainya mereka membawa kasus ini ke pengadilan, dia juga bisa menuntut mereka dengan tuduhan penganiayaan terhadap saya. Alhamdulillah ya Allah, Bang. Saya seneng banget dengarnya, Bang. Saya lega banget, Bang. Saya juga lega. Akhirnya kita nggak usah sembunyi lagi. Alhamdulillah, untung ada Mas Bowo, hatinya benar-benar mulia orang itu. Iya, Bang, iya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih atas nikmat-Mu ini, ya Allah. Terima kasih. Engkau sudah mempersatukan keluarga kami lagi, ya Allah. Dan maafkan kami, ya Allah. Maafkan hamba-Mu ini, ya Allah. Kalau selama ini hamba tidak bersyukur atas nikmat-Mu, hamba suhuzon terhadap-Mu dan buruk sangka. Maafkan atas kehilapan kami, ya Allah. Ya Allah, terima
Terima kasih sudah mempertemukan kami dengan Mas Bowo, ya Allah. Berikanlah selalu hidayahmu kepada Mas Bowo, ya Allah. Berikanlah rahmatmu, ridhomu, ya Allah. Biar Mas Bowo selalu berada di dalam jalanmu, ya Allah. Sehingga dia bisa kembali bersama keluarganya, ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon, ya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa mengabulkan doa kami, ya Allah. Amin, ya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sayang, mulai sekarang hidup kita normal lagi, sayang. Kita nggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Berarti Bang, kita bisa tinggal di rumah lagi dong Bang. Iya. Kita bisa balik ke rumah kita lagi. Kita bisa balik sana. Kalau gitu kita harus ngomong sama Mas Bowo Bang. Bilang terima kasih kalau kita bisa pulang sekarang. Iya. Kamu benar. Saya akan ngomong sama dia. Saya akan ngomong. Iya. Saya akan pamit sama dia. Kamu benar. Ayo pamit dulu ya. Alhamdulillah ya Allah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.